Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat suatu roda gigi dengan menggunakan aplikasi CAD. Jadi di kesempatan kali ini saya akan bahas pembuatan roda gigi dengan menggunakan CAD. Kita akan bahas lebih detail dihubungkan dengan perhitungan analitik, kemudian cara manufaktur dan bagaimana menggambar di CAD dan kendalanya. Pertama kali kita akan jelaskan ya, ini pembuatan roda gigi dengan menggunakan sistem analitik yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Misalkan kita di sini memiliki perencanaan pembuatan roda gigi ya. Misalkan kita lihat di sini ya. Misalnya kita memiliki kasus sebuah roda gigi lurus ya, mentransmisikan daya sebesar 50 kW pada kecepatan 6000 rpm, kemudian rencananya kecepatan gear diturunkan menjadi rasio 1:2 atau setengahnya. Kemudian perencanaan sudut tekan 20 derajat modul 2 ya. Jumlah pinion yang ditentukan di awal yaitu 18 buah. Bahan roda gigi adalah misalkan low alloy steel ya, seperti itu, dengan yield-nya itu 2215 megapascal. Nah, di sini kita akan cari dimensi berapa diameter puncak pinion dan gear, kemudian jarak poros, kemudian diameter pitch, dan seterusnya ya, sampai tegangan. Nanti kita akan bahas di penjelasan setelah ini. Nah, untuk sebelumnya kita akan bahas sebetulnya di antara proses analitik dengan CAD ini gimana hubungannya ya. Jadi sebelum kita bahas sebelumnya, kita harus tahu ya, di sini sebetulnya untuk proses roda gigi dengan proses milling itu seperti apa ya. Jadi kalau misalnya Anda sebuah perusahaan ditugaskan untuk membuat roda gigi ya, itu yang biasanya yang pertama itu sebetulnya mereka itu bahan yang punya itu adalah cutter ya. Jadi cutter milling gitu ya. Nah, cutter millingnya ini seperti apa gitu. Jadi cutter millingnya itu kalau kita lihat ini ya. Jadi ini cutter milling untuk pembuatan roda gigi. Nih kalau kita lihat di sini si cutter millingnya itu udah ada ya di cutternya itu. Misalnya ini berbahan karbide ya si cutternya ini. Modul 2, kemudian di sini ada sudut tekan. Ya. Jadi di sini sudah ada cutternya seperti apa ya. Nah, kemudian proses pembuatan kira-kira seperti ini ya. Jadi awalnya itu kan si roda gigi ini sebuah bahan ya, bahan bakunya itu bentuknya gini, silinder dengan ketebalan sekian. Kemudian nanti si cutter milling ini dipasang seperti ini. Nah, si cutter milling ini dia sudah ukurannya sudah tertentu. Jadi seperti ini.
Nah, yang jadi pertanyaan sebetulnya bagaimana nanti membuat suatu roda gigi dengan mengakomodasi cutter yang sudah ada ya. Nah, sekarang kita lihat ya di aplikasi kita akan menggunakan Inventor 2016 ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk pertama kali kita cara memilihnya itu adalah kita gunakan new ya. New file. Kemudian untuk pertama kali kita kalau untuk membuat roda gigi tidak menggunakan standar part, kita gunakan standar namanya standar SC ya. Jadi kan ada pembuatan part, ada SC, kita gunakan aja langsung SC ya di sini. SC untuk standar milimeter kita create. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk pertama kali kita lihat di sini ini ada menu namanya desain ini di Inventor ini salah satu keistimewaannya dia bisa membuat roda gigi langsung menunya ini, walaupun sebetulnya tidak semua ada sih, tapi ini salah satunya kelebihannya. Di sini kita bisa membuat roda gigi ya. Misalnya contohnya ini kita tulis spur gear atau roda gigi lurus. Nah, jadi dalam pembuatan roda gigi lurus ini di dalam CAD ini pembuatan roda gigi lurus itu bukan Anda membuat satu gigi kemudian di repulp. Nah, itu keliru ya. Jadi membuat roda gigi seperti itu udah kekeliruan. Jadi membuat roda gigi itu kan sebetulnya gigi itu kan proses manufaktur ya, seperti yang tadi disebut di sini. Jadi membuatnya itu harus sesuai dengan standar modul yang ada di sini. Jadi kalau misalnya cuma ingin membuat gambar, maka Anda bisa aja membuat satu gigi kemudian di repulp gitu ya. Tapi kalau yang betul itu adalah kita membuatnya itu sesuai dengan yang sebenarnya nanti akan dimanufaktur. Nah, sekarang setelah kita kembali ke sini, di sini ada menu namanya spur gear component generator ya. Ini ibaratnya kalkulator ya, kalkulator cara membuat roda gigi. Kita ketahui bahwa roda gigi ini kan si modulnya itu harus sama ya. Jadi bukan modulnya itu bukan antara pinion dengan gear itu beda, tidak gitu ya, tapi harus sama ya. Nah, kita akan lihat di sini. Di sini ada pertama desain guide-nya itu ada basisnya itu modul dan jumlah gigi. Kemudian ada jumlah gigi, center distance, total, modul. Nah, misalkan kita lihat di sini ini ada modul. Ini modul ya. Oh, ini modul, maaf ini. Ini modul, ini gear ratio. Jadi gear rasionya ini kita lihat sudah ada pilihan, nggak bisa kita pilih ya di sini. Jadi misalkan ini saya milih gear rasionya 1:2. Jadi kira-kira 2 kali kecepatan ya, sesuai dengan ini. Kemudian modulnya 2. Nah, modulnya ini juga ada pilihannya di sini. Nah, seperti yang saya sebut tadi, misalkan perusahaan Anda cuma punya modulnya itu cutternya 2. Jadi bisa jadi kita bisa bikin roda gigi dengan rasio 1:2 dengan modul yang ada dengan cutter modul. Nah, ini cutter modul ini seperti yang saya sebut ini sudah ada. Kemudian ini ada sudut tekan juga, ini harus disesuaikan dengan cutter. Jadi ini cutternya udah ada juga di sini ya. Jadi ininya nih 20 derajat. Nah, kemudian kita lihat di gear.
Di rencana awal kita sudah menentukan jumlah giginya 18 buah. Namun kita akan lihat di sini ya, secara perhitungan ini ada gear, ini ada gear 2, ini pinion, ini gear ya, ini pinion, ini gear. Kita coba di sini, begitu kita pilih modul 2 dan modul 2 dan rasio putaran 2, ini ternyata di sini sudah ditentukan 19. Jadi tidak bisa kita ubah. Saya pengen mengubah menjadi 17 atau 18, ini ternyata nggak bisa ya. Kenapa seperti ini? Nah, sekarang kalau misalkan saya di sini ada namanya center distance ya. Center distance itu adalah jarak pusat poros. Saya kurangi, di sini ada pilihannya 50. Ya, saya calculate. Nah, di sini ada tulisan nih. Calculation indicate design failure. Jadi kemungkinan begitu di manufaktur ini akan terjadi suatu kegagalan ya. Jadi si reagenya nggak akan nyambung, dia akan istilahnya beradu gitu. Nah, ini harus dirubah, nggak boleh seperti ini. Jadi ini sistem seperti ini adalah namanya metode iteratif. Jadi nantinya tuh kita harus menggunakan apa yang ada, yang ininya nanti mengikuti ya, seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Kita coba ubah lagi di sini center distance, kita calculate. Ini hasilnya sama ya. Jadi kemungkinan terjadi undercut dan sebagainya pada saat terjadi manufaktur. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi misalkan kita kembali lagi ke sini ke center design. Nah, ini desainnya udah bagus. Jadi antara ini misalkan ada G rasio dengan ini dengan modul seperti ini, maka ini sudah ditentukan jumlah giginya. Jadi misalkan ini saya ganti modul dan sebagainya juga bisa. Nanti kita calculate udah seperti apa. Oke, kalau ini untuk tebal gigi mungkin bisa kita ubah ya, nanti sesuai hasil tegangannya itu, apakah nanti di bawah SY-nya atau enggak. Nanti ini tergantung dari tebal gigi. Sekarang kita oke kan. Nah, ini ya kira-kira seperti ini giginya hasilnya ya. Jadi ini hasil dari desain 3D ya. Nah, ini yang akan bisa kita manufaktur ya, sesuai dengan cutter yang ada, yaitu rasio 2 sudut tekan 20 dan modulnya 2 ya. Biasa seperti itu. Jadi ini untuk di proses selanjutnya ya, bisa kita modif dari bentuk ini. Misalnya kita kasih poros, ini saya kasih contoh. Kita akan bisa modif dengan bentuk yang lain ya. Misalkan kita akan bisa contohnya ini ya. Jadi setelah kita bisa
membuat lagi seperti nanti kita modifikasi dengan bentuk-bentuk yang lain, misalnya contohnya bisa seperti ini dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan dari saya untuk tegar daging. Nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.